Dari Gereja Senggala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi, edisi awal pekan 11 Januari 2021. Hingga tuntas kebersamaan kita pukul 9 nanti, kekasih Tuhan bisa menyimak perbincangan kami. Anda juga bisa ikut terlibat dalam perbincangan ini ya. Ngomong-ngomong, hari ini hari pertama pembatasan, kalau dulu namanya PSBB, namanya diganti PPMK atau apa ya, pembatasan masyarakat begitu, kegiatan masyarakat begitu ya. Nah, kekasih Tuhan bisa mungkin istilahnya mengatur waktunya supaya tidak terlalu banyak di luar karena kasus COVID-19 semakin meningkat, jadi makanya dibuat seperti itu oleh pemerintah. Oke, tetap semangat. Anda yang bekerja di rumah, tetap bekerja di kantor pun tetap semangat ya. Dan pagi hari ini Ibu Siska Elim dari House of Learning siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Bu Siska. Selamat pagi Bu Wahyu. Apa kabar? Baik, makasih. Lama gak ketemu. Iya, lama sekali. Setahun ya? Tahun lalu maksudnya kan? Oh iya benar. Gimana nih? Di rumah saja hampir setahun ini ya sudah. Iya. Ya, kegiatan saya sih dari bulan Juli itu kami ini melakukan belajar mengajar via online. Ya, dari bulan Juli, jadi ya dinikmati aja lah. Dari rumah terus ke kantor, terus balik rumah lagi, ke kantor balik rumah lagi. Masih mending daripada dari ruang tamu ke kamar mandi, ke dapur, kamar tidur. Itu masih mending loh. Bersepeda juga tadi katanya ya. Iya, bersepeda ya untuk jaga stamina lah ya. Oh ya. Okay. Juga membunuh kebosanan. Oh. Paling nggak lihat yang hijau-hijau di luar gitu. Benar, lihat yang hijau. Emang aslinya hobi bersepeda? Atau kenapa? Hobinya aslinya hobi bersepeda atau? Oh, udah dulu pernah saya tuh hobi sekali ya sampai ikut rally gitu ya. Oke. Habis gitu sih berhenti. Sekarang kok sepertinya demam lagi gitu. Dulu sepedanya digantung, sekarang turun lagi. Sekarang turun lagi. Bukan sepeda Sultan kan ini dipakai? Enggak nih. Yang depannya B itu enggak ya? B titik-titik ya. B titik-titik. Oke, anak-anak gimana? Bosan juga kah mereka? Mereka kok ya, saya lihat kok ya menikmati ya di rumah. Enjoy ya? Enjoy sekali karena ya nggak biasanya gitu mereka punya banyak waktu sama saya mungkin ya. Oke. Biasanya dan kayaknya banyak hidangan di rumah begitu ya. Nah, itu dia muter otak gitu ya. Jadi maminya harus kreatif ya. Jadi tiba-tiba jadi koki. Oke, baik. House of Learning ini kekasih Tuhan adalah sebuah lembaga pendidikan ya, yang dikhususkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus begitu ya Bu ya. Betul. Oke. Sudah berjalan berapa lama Bu? Dari tahun 2013 itu kami sudah buka. Cuma bimbingan belajarnya ini dulu kami bersifat umum. Karena waktu itu kan masih ada partner kerja ya. Habis itu setelah pisah dengan partner kerja saya, terus kemudian saya berdoa dan kemudian Tuhan seperti mengingatkan kembali gitu. Save the children katanya gitu. Lah iya, save the children ya, selama ini ya kita save the children ya kan. Terus apa gitu ya. Ternyata suatu saat itu Tuhan taruh di hati saya bahwa lihatan loh ya, pengalaman kamu dulu sampai sekarang tuh bagaimana. Dan kamu juga bisa lihat gitu, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu banyak yang istilahnya tanda kutip orang juga kewalahan, tidak banyak diterima. Ya. Orang tua juga bingung. Betul, orang tua juga bingung. Ngomong-ngomong dulu emang Ibu juga anak berkebutuhan khusus. Kok dibilang suruh lihat masa lalu? Bu Ayu bisa nangkep ini berarti ya. Kata kuncinya sedikit aja sudah klik gitu. Iya, saya penyandang disleksia memang. Penyandang disleksia. Kekasih Tuhan mungkin belum pernah dengar apa disleksia. Mungkin bisa dijelaskan disleksia itu apa? Ya, disleksia itu adalah kesulitan berbahasa. Nah, sulit bicara begitu? Sulit bicara salah satunya. Kemudian sulit mengerti maksud dari pembicaraan itu. Tapi Bu Siska hari ini ngerti saya ngomong apa ya? Puji Tuhan mengerti sekali. Ya, kekasih Tuhan.
anak berkebutuhan khusus hari-hari ini banyak sekali ya, dan itu nanti Bu Siska akan berbagi banyak anak-anak berkebutuhan khusus itu yang seperti apa sih, dan secara kita akan tinjau secara psikologi, secara kedokteran begitu, dan juga secara rohani ya. Iya. Ya, Bu Siska, semakin kesini anak-anak berkebutuhan khusus ini semakin banyak. Betul. Kenapa bisa begitu ya, Bu? Apa kemajuan teknologi atau bagaimana menurut Ibu? Ya, kalau mereka menurut penelitian ya banyak asumsi bahwa oh iya mungkin kena radiasi waktu hamil salah satunya. Terus mungkin ibunya stres salah satunya. Ya kalau itu bisa pengaruh ya? Sangat bisa pengaruh. Jadi kan karena asupan oksigen segala macam kan mempengaruhi perkembangan janin gitu ya Bu Ayu ya. Sedangkan mereka waktu di perut itu kan perkembangannya adalah yang utama adalah jadi yang perkembangan adalah otak ya. Jadi itu. Jadi mungkin seperti itu. Cuma kalau saya lihat sendiri ya seperti stres gitu ya. Apa yang membuat si ibu ini stres gitu ya. Ya kita kan harus tahu kenapa gitu ya. Jadi nggak bisa langsung memvonis, oh iya karena ini gitu. Jadi multifaktor ya. Tidak bisa dibilang oh karena ini, karena bisa juga karena berbagai macam, mungkin makanan juga terpapar oleh ini mungkin ya. Terpapar oleh apa namanya karbon dioksida. Nah, ada yang bilang begitu ya. Oke. Nah, kekasih Tuhan, kita akan lihat secara spirit dulu ya, secara spiritual. Saya pernah ngobrol dengan Bu Siska, ngobrol-ngobrol begitu aja. Ternyata kenapa semakin kesini semakin banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nanti kita akan tahu berkebutuhan khusus itu seperti apa. Ternyata secara spiritual itu pun dipengaruhi oleh roh ya Bu ya. Betul. Bu Siska ini orang yang bisa punya karunia untuk melihat hal-hal seperti itu. Dulu di Bincang Pagi pertama beliau pernah cerita bahwa dulu kecilnya dibilang indigo ya Bu ya. Kalau orang dunia bilang indigo ya. Nah, dan bisa sampai hari ini pun bisa melihat hal-hal, diberi karunia untuk melihat hal-hal seperti itu dan mengusir dan lain sebagainya. Nah, secara spirit Bu, kalau dilihat anak-anak berkebutuhan khusus itu kenapa bisa begitu? Kan mereka tadi faktor-faktornya multifaktor kan ya. Iya. Kalau secara spirit seperti apa sih yang mempengaruhi hal itu? Seperti kita ketahui bahwa ciptaan Tuhan itu sempurna. Amin. Iya. Nah, tapi setan itu kan juga kita tuh harus mengakui bahwa ada pemain ketiga gitu ya. Ada pemain ketiga yang betul-betul musuh utama. Kenapa di Kejadian dikatakan bahwa itu adalah musuh ya? Ya, dia karena nggak suka sama sama sang pencipta ini ya. Kemudian dia mencari cara bagaimana sih merusak itu semua. Merusak generasi khususnya. Iya, merusak hal-hal yang seperti itu, yang sudah yang Tuhan sempurna ciptakan, tadi. yang sempurna tadi, yang merusak kesempurnaan. Nah, itu kita juga harus paham gitu ya. Kenapa sih gitu? Karena banyak orang yang tidak mengakui bahwa sedikit-sedikit roh, sedikit-sedikit setan gitu ya. Semua setan disalah-salahin gitu. Iya, sedikit-sedikit setan disalahin. Tapi mau nggak mau dia memang berperan di situ ya. Iya, memang dia kerjaannya seperti itu, tidak bisa istilahnya gini, tidak bisa merusak, tidak bisa melawan dengan Bapa. Dia akan merusak fotokopiannya. Nah, ini dia. Jadi harus hati-hati ya. Bu, tadi kan Ibu katakan bahwa Tuhan ciptakan kita semua diciptakan Tuhan sempurna. Tapi ada setan yang ikut berperan di situ. Berperannya bagaimana dia? Berperannya macam-macam ya. Kita juga nggak bisa. Ketika mereka dalam perut itu kan istilahnya ada apa ya? Dilindungi lah begitu ya, dilindungi oleh perut ibu. Tuhan tuh merancang begitu sempurna. Bahkan Tuhan bilang, aku yang menenun engkau di dalam rahim. Berarti sejak dalam rahim pun setan pengen merusak begitu ya. Nah, itu sebagai orang tua. Ya. Kita harus bisa punya kesadaran bahwa semua otoritas kita taruh ke dalam tangan Bapa di surga. Jadi biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Gitu.
Dan kadang-kadang orang bilang begini, saya salah apa kok saya punya anak seperti ini? Nah, itulah. Ya itu dah. Kadang kan ada juga mungkin pada saat perkawinan berkelahi antar suami istri. Itu pengaruh ya? Sangat pengaruh karena apa? Kemudian dia mempunyai pikiran kepahitan gitu ya. Kok bisa sih? Jadi pahit sama suaminya. Nah, suami pahit sama istrinya. Iya, terus mengalami stres dan perkembangan janin itu tidak baik. Oke. Seperti itu kan setan masuknya dari seperti hal-hal seperti itu ya. Oke. Setan itu selalu kita punya celah sedikit saja dia langsung masuk ya. Betul. Oke. Jadi kekasih Tuhan ini sebuah warning bagi kekasih Tuhan, pasangan suami istri. Anda akan masuk dalam pernikahan, hati-hati karena pertengkaran, sakit hati dan lain sebagainya bisa menjadi pintu masuk untuk iblis merusak kita dan generasi kita. Iya. Oke. Baik, nanti bagaimana cara mengcounternya Bu Siska akan berbagi dengan Anda. Kalau secara psikologis, Bu, tadi sempat disinggung ya karena stres itu kan psikologis ya. Betul. Nah, kalau anak-anak bagaimana bisa dipengaruhi ketika mereka sudah ada dalam kandungan, itu kok bisa psikologisnya dipengaruhi oleh mamanya ya? Kok bisa ya? Ya, karena kan mereka punya kontak di dalam perut ya. Pernah dengar nggak kalau ketika ibunya bahagia, si janin itu jadinya lebih sehat gitu ya. Lebih bahagia juga. Atau mamanya suka mendengarkan lagu-lagu terapi gitu ya. Nah, anaknya mungkin lebih calm. Nah, itu betul sudah terbukti banyak dari penelitian gitu. Nah, jadi kalau yang seperti itu bisa mempengaruhi, kenapa yang negatif tidak mempengaruhi ya? Ya sangat mempengaruhi sudah pasti ya. Oke. Anak berkebutuhan khusus, mungkin kekasih Tuhan, anak berkebutuhan khusus itu yang seperti apa, Bu Siska? Anak yang dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus. Oh, anak yang berkebutuhan khusus itu adalah anak yang ya memang memerlukan perhatian yang lebih ya daripada. Contohnya mungkin yang ada di masyarakat itu yang seperti apa? Kalau yang masyarakat umum ketahui sekarang seperti autism. Itu berkebutuhan khusus ya. Iya, autism. Terus cerebral palsy. Cerebral palsy itu yang seperti kepalanya besar tuh? Itu hidrosefalus. Sorry. Cerebral palsy itu kelumpuhan pada sel syaraf. Seperti itu, macam-macam Kak. Ada yang Rett syndrome, ada yang paling banyak ditemui yang terlihat biasa-biasa saja, tetapi sebenarnya dia mempunyai cara kerja otak yang beda adalah yaitu salah satunya disleksia. Autis, disleksia begitu. Nah, masalahnya kan kadang-kadang orang tua tidak bisa mendeteksi itu. Betul. Ketika mereka lahir kan normal-normal saja secara kasat mata, tetapi dalam pertumbuhan baru diketahui bagaimana orang tua bisa mendeteksi bahwa anaknya adalah anak berkebutuhan khusus. Nah itu diperlukan komunikasi antar orang tua dan anak. Nah, lu masih kecil gimana komunikasinya? Komunikasi bukan selalu ngomong saja gitu ya. Ngomong dipikirkan kok ngomong sendiri sama bayi lo, nggak ngomong sendiri lo. Mereka suatu pribadi. Betul. Jadi gimana komunikasi untuk tahu mereka ini berkebutuhan khusus atau normal? Yang paling utama terlihat itu adalah kontak mata, itu betul. Kontak mata? Betul. Ketika kita bicara, dia bisa melakukan kontak atau tidak. Gitu, kontak verbal gitu ya. Lihat kita atau enggak gitu betul, ya? Betul. Nah, banyak rancunya kalau tentang autism sama disleksia. Itu banyak rancunya. Bedanya adalah nanti setelah dia agak besar baru bisa dilihat gitu ya. Setelah umur kira-kira umur berapa? Sudah umur 3 tahun. 3 tahun baru. Di mana mereka sudah mulai masuk ke fase bahasa. Nah, itu baru bisa dilihat. Jadi ketika di bawah 3 tahun agak susah dideteksi ya? Ya, mungkin dipikir belum ngerti. Gitu lucu ya. Memang begitu. Kok pintar ya, diam aja. Udah ada reaksi. Nah, ini. Gitu. Hati-hati ya. Jadi, Bu, ketika di bawah 5 tahun kan kita nggak tahu dia ini mengalami ABK yang seperti apa, anak berkebutuhan khusus seperti apa. Apakah tidak bisa dari mungkin 6 bulan kah atau itu ditangani langsung, itu nggak bisa ya berarti? 6 bulan mungkin orang tua sendiri juga alertnya juga agak ini ya. Soalnya kan memang mereka masih bubbling. Nah, kalau di autism itu biasanya anak umur segitu belum bubbling, belum begitu. Bubbling tuh ngomongnya gitu. Ngomong yang tak beraturan gitu. Oke.
ciri-cirinya apa? Tadi ngomong tidak beraturan, apalagi tatap matanya tidak fokus begitu ya, tidak kepada orang tua. Terus apa lagi? Terus waktu mereka bermain itu sesuai apa enggak dengan, misalnya gini ya, main pesawat gitu ya. Mereka dibuat terbang atau cuma dibuat jalan gini? Oh, gitu. Oke. Jadi beda dengan anak-anak pada umumnya begitu ya? Iya, itu satu. Yang kedua, anak itu suka diem. Dia lebih condong dengan sesuatu yang berputar misalnya. Kipas angin misalnya. Ya, kipas angin, atau dia suka spinning apa namanya, barang diputar-putar gitu. Terus dia ngelamun ngeliatin, ada yang sampai manggut-manggut. Nah itu kita mesti alert ke situ. Itu tanda-tanda awal. Ya memang tidak semua seperti itu. Cuma kita bisa lihat milestone-nya dia sudah sampai kemana ya. Oke, itu bisa dilihat baru nanti ketika dia sekitar umur 3 tahun ya. Betul. Oke, Bu, ada anak-anak yang umur belum sampai setahun pun sudah pintar ngomong gitu ya. Tapi ada anak-anak yang memang terlambat bicara. Apakah itu juga dikategorikan anak berkebutuhan khusus? Harus alert. Harus alert ya. Ya, harus waspada ya. Waspada. Kira-kira dia kenapa? Jadi harus melalui banyak pengujian. Kira-kira dia main dengan barang itu sesuai dengan temanya, istilahnya sesuai dengan ceritanya gitu, fungsinya. Mobil ya udah dibawa gitu, pesawat gini gitu ya. Atau dia flapping, mulai flapping. Flapping itu apa, Bu? Gini. Flapping itu tepuk tangan, tepuk tangan, terus mouthing gitu ya, apa ya, main jari di mulut gitu ya. Itu kita harus alert itu kemungkinan ada autism. Oke. Bu, kalau dari sisi syarafnya, apa sih yang terjadi dengan anak-anak berkebutuhan khusus ini? Nah, apakah ada syaraf yang nggak nyambung atau gimana sih? Penjelasan buat orang awam ini. Kalau di autism itu syaraf dengan syaraf itu tidak berkesinambungan. Jadi sistem kerja otak itu nggak nyambung. Nah, kalau di anak disleksia itu hanya sistem kerja otak yang berbeda dari orang non disleksia. Cara dia memandang sesuatu tuh beda dengan orang normal. Benar. Tapi kalau autis dia tidak nyambung memang ya. Iya, tidak nyambung, tidak ada persinambungan. Dan autism sendiri itu dibedakan jadi 3, low functioning, middle functioning, sama high functioning. Kalau high functioning itu mendekati IQ normal. Jadi walaupun mereka misalnya kita ajak ngobrol bisa sih, tapi nggak sesuai dengan tema yang sedang kita bicarakan. Nggak nyambung ya. Misalnya gini, yang di Bandung itu, kamu kasus di Bandung ya? Iya, di kasus di Bandung. Kamu pergi sama siapa ya? Kebetulan anak ini high functioning ya. Jadi main musiknya luar biasa gitu. Pergi sama siapa? Oh, grup band ini si Tulus gitu ya, grup band Tulus gitu. Oh, bisa jawab ya. Transit di mana? Transit di Awan katanya. Berapa hari? 3 hari. Nah, seperti itu. Oh, jadi ada part yang nggak nyambung ya? Nggak nyambung kan ya? Transit di Awan ya. Betul. Tapi mungkin itu kalau nggak diperhatikan khusus orang nggak lihat ya, karena tadi dibilang main musiknya jago. Sangat luar biasa. Ya. Itu yang namanya anak-anak autism yang tidak kehilangan savant. Savant itu pulau-pulau jeniusnya mereka. Ya. Berarti memang mereka ini sebenarnya jenius ya. Cuman kita yang menganggap diri kita normal nggak bisa memahami itu mungkin ya. Frekuensinya beda. Jadi pulau-pulau jenius mereka yang tidak mati istilahnya seperti itu. Cuma ya itu kita tuh harus jeli-jeli ya mencari bakat mereka seperti apa. Bahkan anak autism sendiri juga mereka tuh sebenarnya punya bakat gitu loh. Yang di high functioning ya saya ngomong ya, yang di mana IQ-nya mendekati IQ normal rata-rata. Nah, itu mereka bisa dapat ini. Ada yang pintar melukis, menggambar, walaupun di dalam gambarannya mereka tuh rigid. Jadi misalnya kalau pesawat, ya pesawat, terus mau model apa pesawat semua gitu. Kereta api terus, atau mereka menggambar sesuatu yang bis saja semua gitu. Iya. Iya. Benar.
Jadi itu saja yang mereka gambar ya. Itu ciri khasnya anak autism yang high functioning. High functioning ya. Iya. Nah, tadi ada yang middle. Ya, middle itu ya mendekati lah, tergantung dari intervensi atau treatment dari dari pusat terapi dan dari orang tua. Ya. Wow, ini kekasih Tuhan perlu kita tahu ya, paling nggak kekasih Tuhan bisa mendeteksi anak atau cucu supaya bisa waspada ketika hal-hal yang disebutkan oleh Bu Siska tadi terjadi kepada putra-putri Anda. Bu, tadi kan orang tua yang harus waspada begitu. Betul. Ya. Nah, kalau orang tua mendeteksi hal-hal seperti itu, orang tua harus kemana sih? Yang pertama kali mereka tentu saja harus ke psikolog ya. Psikolog ya? Iya. Oke. Cuma juga mohon maaf, akhir-akhir ini juga banyak yang salah. Salah Salah diagnosa. Dia salah diagnosa, benar. Oke. Jadi akhirnya treatmentnya berbeda. Nah, terutama yang seperti anak-anak autism ini ya. Sebenarnya kalau kita bisa intervensi sejak dini, kita bisa ketemu, bisa naikkan IQ-nya ya. Jadi IQ itu berkembang sampai usia 2,5 tahun. Nah, itu paling enggak dia bisa berusaha bisa sampai mendekati IQ normal kayak gitu. Tapi setelah 2,5 tahun dia sudah nggak bisa berkembang lagi. Nah, itu susahnya. Tadi kan Ibu bilang bahwa 3 tahun baru kelihatan. Nah, sekarang harusnya berarti lebih awal orang tua harus mendeteksi ya. Kalau sekarang tuh sudah ada metode, cuma nggak banyak psikolog yang paham karena memang syaratnya juga banyak. Itu namanya metodenya Griffith ya. Oke, jadi untuk tahu itu umur berapa Bu sebaiknya orang tua membawa anak-anaknya kalau melihat keanehan-keanehan itu ya, orang tua bawa anak-anaknya ke untuk mendapat bantuan dari psikolog. Umur berapa Ibu sarankan? Ya, sejak mereka mulai belajar bicara. Setahun berarti ya? 1 tahun ya? Biasanya anak-anak 1 tahun. Itu kalau misalnya belum, ya kita tanya psikolog. Kalau enggak, gini aja ke dokter anak. Dokter anak kan pasti tahu, oh ya milestone umur segini dia harusnya bisa begini, kok belum tercapai. Nah, biasanya mereka tuh alertnya dari milestone. Oke. Berarti untuk anak-anak yang mungkin 2 tahun baru bisa bicara itu juga perlu di ini ya? Tanda tanya. Tapi bukannya kita langsung vonis, jangan anak gua. Enggak lah ya. Jadi enggak usah terlalu gimana dulu begitu betul, ya. Jangan parno dulu. Jangan parno dulu. Yang penting kita sebagai orang tua itu mengadakan komunikasi terus-menerus sama anak. Itu sangat penting. Komunikasi kan kadang-kadang anak-anak yang berkebutuhan khusus ini susah diajak untuk berkomunikasi, Bu. Dan orang tua kadang-kadang menyerah dengan hal itu. Ya sudahlah. Atau kadang-kadang ya justru orang tua tidak aware dengan itu, mereka serahkan anaknya kepada suster. Betul. Nah, gimana nih? Salah satunya adalah bentuk dari melarikan diri istilahnya. Mereka juga karena sudah nggak tahu harus bagaimana sama anak ini, akhirnya dilepas. Nah, itu sangat nggak boleh. Jangan kasihan deh. Karena apa ya? Kalau bilang kita tuh menyayangi anak itu ya, sudah sampai mati-matian lah. Bagaimana caranya supaya anak ini bisa jadi lebih baik gitu loh. Jadi apapun kondisi putra-putri Anda itu kita terima. Itu dulu ya. Kita harus terima dulu ya. Betul. Kan banyak orang tua bilang ya ini malu-maluin, dianggap sebuah aib, dianggap sebuah kutuk, disembunyikan begitu. Di daerah terpencil di desa-desa tuh banyak yang sampai dipasung. Nah, itu dia. Betul. Padahal mereka tidak seharusnya mendapat perlakuan seperti itu ya. Betul. Bu Siska pernah ketemu dengan anak-anak di daerah yang dipasung begitu? Oh, enggak pernah. Enggak pernah ya. Jadi cuma saya dapat fotonya dari ini profesor saya. Kekasih Tuhan. Jadi ketika ada keluarga atau anak yang mengalami berkebutuhan khusus begini, bukan sebuah aib ya. Tuhan selalu menciptakan itu tidak pernah iseng. Betul. Selalu ada tujuannya. Betul. Ya. Kan pernah ada Tuhan juga bilang ada yang buta dari lahir itu, murid-muridnya tanya, ini yang dosa siapa, orang tuanya atau dia gitu. Tapi Tuhan katakan bahwa ya bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya, tapi kemuliaan Tuhan mau dinyatakan gitu. Berarti untuk kondisi apapun putra-putri Anda, kemuliaan Tuhan mau dinyatakan lewat hidup mereka. Amin. Atau lewat keluarga Anda. Kekasih Tuhan, Anda tahu bahwa tadi di awal Bu Siska katakan beliau dulu adalah
penyandang disleksia, tapi sekarang ini beliau hidup normal, bahkan jauh lebih normal. Super normal, bisa menolong orang-orang lain yang berkebutuhan khusus. Nah, bagaimana agar anak-anak kita yang berkebutuhan khusus bisa kita tolong dan mereka bisa struggle terhadap hidup ini, bahkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Nanti Bu Siska akan berbagi dengan Anda. Dan tentu saja Kekasih Tuhan bisa mulai bergabung 0315046000. Saya buka untuk Anda, SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.